Dek, Mas mau istirahat di kamar. Boleh, tanya Abimana dengan mengerlingkan kedua matanya kepada Nafisa. Nafisa sudah tidak bisa menahan rasa debaran yang tiba-tiba menyerang di benaknya. Hanya dengan kerlingan nakal seorang Abimana. Sambil tersipu malu, Nafisa menuntun Abimana menuju kamar miliknya yang ditata dengan rapi. Meskipun tidak begitu luas, namun dari kamar saja Abimana bisa menilai jika Nafisa memang gadis yang sangat rajin dan bersih. Abimana mendaratkan bokongnya di tepian ranjang yang bernuansa serba pink, warna favorit sebagian cewek-cewek. Nafisa namanya, cantik, secantik orangnya, tutur Abimana saat sudah mulai merasa nyaman duduk di sana dengan bersandar di kepala ranjang. Rasanya tidak ingin menatap ke arah yang lain lagi. Cukup wajah Nafisa saja yang menghiasi indera penglihatannya. Abimana terus tersenyum menatap manik mata yang teduh dan bibir yang merona serta bulu mata yang lentik membuatnya terus mengagumi dan menikmati pemandangan ciptaan Tuhan yang sangat sempurna indahnya. Mungil dan imut, namun mampu menggetarkan hasrat kelelakiannya yang sudah lama terkubur entah kemana. Kini dalam sekejap mata bisa kembali bangkit dan tidak ingin jauh-jauh dari wanita yang baru saja dia nikahi, meski dari pandangan pertama. Nah, panggilan Abimana yang terdengar begitu lembut, dengan tangan yang terulur untuk menyentuh pipi dan merayap ke bibir merah muda dengan begitu lembut. Iya mas, saya, jawab Nafisa malu-malu. Sesekali dia tak sanggup menatap manik mata Abimana yang memabukkan, hingga Nafisa harus merunduk dan menggigit bibir bawahnya. Ibarat kata bunga mawar merah yang mekar dan merekah, sangat indah jika dipandang dan memanjakan mata. Kau sangat cantik istriku, racau Abimana dengan menghadiahi satu kecupan singkat di bibir yang sudah sejak tadi menggoda jiwa kejantanannya. Ah, Mas Abi, jangan berlebihan. Saya hanya gadis desa yang sedang mencari ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua desa ini, dan sekarang tentu ada suamiku. Ah iya, suami. Aku sudah tidak sendiri sekarang. Kau akan menjadi selimutku dan aku akan menjadi selimut bagimu, Mas Abi, jawabnya dengan tersipu. Namun, menikmati desiran saat disentuh dengan lembut selembut sutra dari punggung tangan Abimana yang tak kalah halus dan mulus menyentuh permukaan kulit pipinya. Kamu cantik dan solehah, aku suka, ucap Abimana yang perasaannya tidak bisa dilukiskan. Dengan debaran jantung yang bergemuruh riuh menahan gejolak asmara yang tiba-tiba menyapa. Dari awal jumpa untuk yang pertama. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Engkau berikan dan menjadikan Nafisa sebagai istri yang keduaku. Berjanjilah nah, kau akan tetap berada di sisiku meski apapun masalahnya. Kita harus selalu bersama. Sambung Abimana lagi meminta janji dari wanita yang tidak perlu diragukan kejujurannya. Jujur saja, perasaan Abimana tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apalagi saat bersama dengan sang istri pertama yaitu Felisa. Keduanya bahkan menikah tanpa cinta, hanya berlandaskan harta dan tahta. Berbeda dengan istri yang menyandang status kedua, dia bahagia tiada tara sampai lupa dengan caranya mengatakan cinta. Masalah pun selesai. Dengan gentle, Abimana melunasi hutang-hutang Abah pada Haji Sofyan. Nafisa merasa bangga menemui sosok Abimana yang datang bagaikan pahlawan yang membantu keluarganya saat sedang tertimpa masalah hutang dengan Haji Sofyan. Kini Abimana dan Nafisa tengah berada di ruang tamu dengan satu koper besar yang ada di sisi sebelah kanan Abimana. Keduanya sedang berpamitan untuk berangkat menuju kota karena persoalan di desa ini sudah terselesaikan. Bah, saya mohon izin mau ajak Nafisa ke kota. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Pekerjaan saya numpuk di kota, pamit Abimana pada Abah Diman. Abah Diman tersenyum menatap putri sulungnya. Iya nak, Abah izinkan. Tolong jaga Nafisa, sayangi dia meskipun hanya istri kedua. Abah mohon nak Abi, jangan lelah mengajarinya. Maklum saja, pergaulan di desa tentu berbeda dengan kehidupan di kota.
Abimana menoleh Nafisa dengan senyum manis. Tentu Abah, keduanya pun bersalaman dengan bergantian. Sedih, sudah pasti. Bahkan kedua adik Nafisa sempat memeluk Nafisa dengan sangat erat, sampai tidak rela melepaskan kakak sulungnya. Namun, kini saatnya bagi Nafisa mengabdikan diri pada sang suami. Walau sulit rasanya, namun Nafisa harus tetap menjalani takdir ini. Bahkan ayahnya sendiri yang mengajarinya agar selalu menuruti perintah sang suami jika dalam kebaikan. Nafisa setelah menikah nanti, ridho Allah akan tergantung dari ridhonya seorang suami. Oleh sebab itu, patuhlah pada perintah suami, kecuali jika suamimu meminta sesuatu yang menyesatkan atau dengan kata lain adalah kemaksiatan, maka kamu wajib menolak. Itulah kalimat Abah Diman yang masih Nafisa ingat dengan jelas di kepalanya beberapa hari lalu. Saat ini Nafisa dan Abimana sudah sampai di kota. Abimana tidak lepas dari Nafisa, jari jemarinya terus menggenggam sang istri yang baru saja diijabnya. Perasaan sedih menyelimuti hati Nafisa hingga tetap bertahan sampai di tempat tujuan. Nafisa masih belum bisa ceria seperti saat berada di desa. Abimana mengamati gerak-gerik Nafisa yang cenderung diam. Jika dibanding saat masih di desa, ada apa nah? Kamu masih sedih? Kamu nggak bahagia ikut bersama dengan saya di sini? Abimana duduk di sisinya dengan merangkul bahu Nafisa. Bukan begitu mas, maaf. Inilah yang Abi suka dari sifat Nafisa. Dia mudah sekali mengatakan kata maaf. Ya sudah, kamu pasti lelah. Ayo masuk, jangan duduk di balkon seperti ini. Dingin sayang. Semburat kemerahan menghiasi wajah cantik seorang Nafisa. Abimana suka melihat wajah cantik Nafisa yang tersipu malu seperti ini. Itulah sebabnya dia selalu menggoda Nafisa dengan selalu mengatakan kata-kata manis bermadu yang menggetarkan hati setiap wanita jika mendengarnya. Mohon ingatkan Abimana, Nafisa bukanlah istri pertama Abi yang bernama Felisa. Nafisa akan mudah sekali meleleh jika sudah diberi rayuan manis, bak gulali. Maka dengan mudah Nafisa sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada sang perayu. Keduanya pun masuk ke bilik kamar karena di balkon semakin dingin dengan udara malam yang semakin menusuk kulit hingga masuk ke tulang. Kini Nafisa dan Abimana sudah berada di tepian ranjang, saling pandang memandangi pasangan yang sedang ada di hadapannya. Mas, jangan liatin aku kayak gitu, kan malu. Kan jadi malu, lirih Nafisa memutus pandangan yang tadi bersatu. Nafisa sengaja menoleh keluar balkon masih menatap langit yang terlihat sendu. Langit malam ini memang terlihat kelabu, tidak ada bintang gemintang yang bertaburan di langit sana. Dunia seakan ikut bersedih melihat Nafisa yang murung, tidak ceria seperti hari-hari kemarin. Keduanya bukanlah pasangan ABG yang baru mengenal cinta. Abimana adalah pria dewasa dan pebisnis muda yang handal. Berada di satu ruangan dan sudah halal pula bagi Abimana dan Nafisa bukanlah hal yang biasa. Meskipun jika keduanya melakukan hal yang lebih dari sekedar senda, tidak akan ada larangan. Namun Abi tidak ingin terburu-buru. Tapi apa daya, sisi lain Abi seolah tidak bisa diajak berkompromi. Perasaan aneh itu terus saja membuat Abi mengalah. Abimana terkekeh seraya mendekati Nafisa. Kini duduknya semakin dekat, bahkan lutut keduanya saling bertemu. Hembusan nafas Abimana saja terasa hangat menerpa wajah cantik Nafisa. Pelan-pelan kepala Abimana semakin condong pada wajah cantik bagaikan bidadari di hadapannya. Mas mau ngapain? Sentak Nafisa, merasa seluruh tubuhnya sudah tersengat. Abimana diam tanpa suara membiarkan naluri lelakinya bekerja dengan sendirinya. Nafisa sudah tidak bisa lagi bertanya karena benda kenyal yang sama merah muda sudah menempel sempurna di bibirnya. Tidak ada hal lain yang bisa Nafisa lakukan selain hanya menikmati permainan Abimana. Bahkan Nafisa merasa tertarik hingga semakin merapat ke dalam dekapan tubuh tegap yang sudah sah menjadi suaminya. Merasa udara semakin sesak karena tidak dapat bernafas, Nafisa kelabakan dan barulah Abi melepaskan pagutannya. Boleh kan malam ini aku meminta hakku sayang, ucap Abi dengan suara bergetar, menahan hasratnya yang sudah menggebu-gebu.
Nafisa hanya pasrah, dia mengangguk dengan malu-malu. Abimana yang sudah mendapatkan izin dari sang empunya segera merebahkan tubuh mungil milik Nafisa ke atas ranjang dengan sangat hati-hati. Namun siapa yang akan menyangka tiba-tiba terdengar suara deru mobil di garasi. Dan tidak beberapa lama terdengar lagi suara seseorang yang menggedor pintu utama rumah kediaman Abimana. "Hah, siapa sih?" kesal Abimana yang sudah merasa kacau. Sedang Nafisa hanya bisa menatap suaminya dengan kecewa. Bersambung. See you, bye-bye.